Oke, ya. Hari ini kita akan membahas satu topik, tokoh yang lumayan baru gitu ya, yang agak asing, yang kalian mungkin jarang mendengar. Pernah mendengar tentang Edward C. Tolman belum? Belum, Pak. Belum. Kira-kira dia aliran apa tuh? Ada yang pernah dengar nggak? Minggu depan kita bahas tentang apa? Bandura ya? Iya, Pak. Hari ini kita akan bahas tentang Edward C. Tolman. Bentar, saya prepare dulu sekitar 2 menit sekaligus saya balas dari Bu Desa ini bentar ya. Sambil nunggu Pak Kendi, sudah dapat filmnya belum? Yang minggu lalu saya rekomendasikan. Cast Away. Wah, kalian ini. Cast Away. Belum kayaknya. Oh, nanti tak cariin weh. Iya, Pak. Oh, anak-anak ini ya dikasih rekomendasi film-film bagus kok, tontonannya Korea terus ya. BTW kalian terbiasa download film nggak sih? Vino, Pak. Vino biasa download pakai apa? No. Ya, saya cari di web-web gitu sih, Pak, yang bisa diterapes. Oh, nggak pernah pakai ini, linknya YTSMX. Nggak. Itu kumpulan film-film, itu film-film terbaru juga ada di situ. Nih, pakai torrent biasanya. Monggo, Pak Kendi. Kalau Tetap miring tapi ya Pak Kendi ya? Hah? Apanya, Pak? Enggak, di tempat saya dia ada di sisi kanan, tapi oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sorry, ini. Sama kok, Pak. Enggak sen. Nah, ini Pas. Ya. Oke, sip. Oke. Aduh, soalnya langsung transisi antara KWU sama psikologi belajar. Kebetulan tadi juga saya presentasi di KWU, jadi langsung change ke sini, teman-teman. Oke, Pak Diki dan teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang yang namanya neo-behaviorism, gitu ya, behaviorism yang baru. Nah, tapi behaviorism yang baru ini agak cukup jauh berbeda antara dengan behaviorism yang lama, karena di behaviorism yang baru ini lebih ada penekanan dan ada pengaruh dari beberapa perspektif atau aliran psikologi yang baru berkembang saat itu, misalnya kognitif dan juga Gestalt. Nah, ada 2 tokoh utama yang terkategorikan sebagai neo-behaviorism, yaitu Tolmans dan juga Bandura. Kayak gitu. Nah, kalau Tolmans, hari ini kita akan banyak bahas tentang Tolmans gitu ya. Minggu depan kita akan banyak belajar tentang Bandura. Tolmans ini akan ngomongin tentang goal directedness, cognitive maps, latent learning, sama intervening variables. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke profilnya dulu, gitu. Jadi si Edward C. Tolman ini, kalau sekilas kok saya nggak asing ya dengan wajahnya Bapak ini, kayak mirip artis siapa gitu. Tapi dia ini orang yang kontroversial, gitu ya. Kalau kalian baca sejarahnya itu, dia ini orang yang cukup kontroversial. Kenapa kok kontroversial? Karena dia itu suka menentang. Bahkan beberapa jurnal yang saya sempat baca, dia itu adalah seorang pembangkang. Loh, kok bisa? Nah, jadi Edward Chase Tolman ini, dia seorang psikolog Amerika, gitu ya, dari Massachusetts. Kemudian dia menempuh pendidikannya sebenarnya bukan di bidang psikologi awalnya. Di bachelornya bukan di psikologi, tapi dia mengambil PhD, gelar MA sama PhD-nya dia di Harvard di bidang psikologi. Lalu si Tolman ini ngajar di satu universitas di US gitu ya, namanya Northwestern gitu ya. Lalu dari Northwestern itu dia
ke Universitas California. Nah, pada waktu di sejarah di Universitas Northwestern sama di California ini ada kasus, teman-teman. Ada suatu kasus terkait dengan kebebasan akademik, pendek cerita gitu ya, pendek cerita, dia ini sempat dianggap melakukan pelanggaran kebebasan akademik, gitu, karena tidak patuh terhadap suatu aturan dari universitasnya dia. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya sudah selesai masalahnya, dia kembali ke Universitas California itu untuk mengajar dan bahkan dijadikan sebagai seorang profesor. Gitu. Nah, sebenarnya teori belajarnya Tolman ini dapat dikatakan sebagai teori belajar campuran antara Gestalt sama behaviorisme. Kayak gitu. Dia ini memang terpengaruh sama Watson di Amerika, karena kan di waktu itu kan Amerika itu kuat banget ya dengan si Watson ini, tapi di sisi lain dia itu sempat ke Jerman, dan pada saat di Jerman, ya kalian tahu sendiri, di situ sedang rame-ramenya membahas tentang apa namanya Gestalt. Nah, salah satu tokoh Gestalt, kalau kalian masih ingat gitu ya, 2 minggu lalu kita membahas tentang Kurt Kafka. Ada yang bahas tentang Kafka. Nah, Kafka inilah yang menjadi teman atau rekan diskusinya dengan si Edward Tolman ini, kayak gitu. Dia menganggap bahwa memang perilaku itu bisa saja dipengaruhi oleh stimulus gitu ya, karena ada stimulus makanya kita akan berperilaku. Tetapi ketika kita akan berperilaku ada proses kognitif yang menyertainya, sama kayak punyanya Gestalt. Bahkan ya, dia itu sempat menentang, karena dia sudah merasa punya ilmu yang cukup tinggi gitu. Dia menentang ajaran behaviorisme pada saat Watsonian itu lagi populer. Makanya dia dikatakan sebagai pembangkang, teman-teman. Zaman-zaman itu, aliran-aliran kayak Pavlov, Guthrie, Hull, Watson, Skinner, itu kan lagi top-topnya, zaman perang waktu itu kan. Lah, dia nggak setuju. Dia nggak setuju. Wah, ilmuwan-ilmuwan pada protes ke dia. Dia menganggap bahwa orang-orang ini, si behavior murni ini sebagai psikologi Tweetism. Tweetism namanya. Tulisannya itu Tweetism. Tweetism. Benar nggak? Benar nggak, Lid? Bacanya, Lid. Tweetism. Tweetism. Benar nggak bacanya kayak gitu? Atau apa ini bacanya? Kurang tahu, Pak. Takut salah juga. Menurutmu bacanya apa ya? Tweetism gitu ya? Ya. Kayak gitu ya, oke. Nah, kenapa kok sampai bilang seperti itu? Karena para ahli behaviorisme ini mengatakan bahwa bagian-bagian perilaku kita itu hanya bisa dipelajari ketika perilaku itu menjadi sesuatu yang kecil, sesuatu yang konkret, sesuatu yang jelas. Sedangkan karena dia mendapatkan Gestalt gitu ya, pengaruhnya Gestalt ini kan bilang seseorang berperilaku itu bukan hanya loh ya, bukan hanya karena perilaku itu saat itu juga. Orang itu membanting gelas sampai pecah, itu bukan berarti dia menunjukkan agresi. Bukan menunjukkan, perilaku membanting gelasnya itu yang kita analisis aja. Kalau behaviorisme kan cuma lihat membanting gelasnya itu. Enggak. Perlu melihat secara komprehensif kenapa kok dia membanting gelas. Oh, karena dia diganggu orang. Dia diganggu orang, makanya dia membanting gelas. Sebentar, itu menurut behaviorisme. Tapi kalau menurut si Gestalt, dia diganggu orang sampai dia dibanting gelas, itu kenapa kok sampai gangguan orang itu menyebabkan perilakunya sampai membanting gelas? Ada apa dengan big picture-nya? Nah, itu yang dia tentang, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, kalau dari si Watson, ini ya sejarahnya gitu ya. Pavlov, Watson, Guthrie dia bilang bahwa hukum belajarnya adalah stimulus respon. Ternyata kalau menurut Tolman bukan stimulus respon konsep utama belajar,
Tetapi ini SS, ada stimulus, ada stimulus. Kita belajar, contohnya itu ya, kita belajar bahwa ketika jam menunjukkan 5 pagi, jam 5 pagi itu kan stimulus pertama. Maka sarapan akan segera dihidangkan. Nah, kalau di kita, kalau SR, kalau kita sarapan sudah dihidangkan, berarti kita akan makan. Respon kita adalah makan. Tapi kalau si Tolman ini bilang enggak, kita belajar bukan seperti itu. Kita belajar karena ada stimulus-stimulus ini. Dari stimulus-stimulus ini yang kita mempelajari sesuatu. Kayak gitu. Itu ya bedanya antara si Pavlov, Watson Guthrie sama si Tolman ini. Nah, salah satu perilaku yang dia dalami adalah namanya perilaku molar, teman-teman. Perilaku moral, molar. Jadi karakteristik perilaku molar ini gini. Kita berperilaku karena ada suatu tujuan. Bukan sekedar karena ada stimulus, ada respon. Tapi Tolman ini tidak bilang bahwa perilaku-perilaku kecil atau perilaku-perilaku spesifik atau perilaku-perilaku yang tampak mata seperti yang diungkapkan para behaviorisme itu adalah salah. Enggak, dia nggak pernah bilang kayak gitu. Dia bilang bahwa kita harus paham perilaku yang kecil itu disebabkan oleh apa dan big picture-nya bagaimana. Nah, itu yang namanya dikenal sebagai perilaku molar. Gitu. Pola perilaku utuh mempunyai suatu maksud tertentu yang akan hilang jika dipelajari dari sudut pandang parsial atau dari elemen-elemen individualistik. Itu intinya. Kalau kita cuma melihat kita banting gelas sampai pecah karena kita diganggu orang, kita akan kehilangan makna tertentu dari kenapa kok orang mengganggu dia sampai dia bisa banting gelas tersebut. Kayak gitu. Itu contoh ekstrimnya. Oleh sebab itu, si Tolman bilang manusia, organisme, individu itu berperilaku karena ada suatu tujuan atau karena ada suatu maksud tertentu. Nah, ini disebut sebagai Gestalten behavioral. Istilahnya dia, sebutannya. Gestalten behavioral. Kayak gitu. Nah, contoh kayak gini. Mana lihat. Ini kan perilaku tujuan gitu ya. Kita belajar psikologi pada bidang yang kita ingin tekuni. Oke? Misalnya kalian pengen masuk ke psikologi klinis, ya kalian fokus ke situ, kalian mendalami di situ. Sedangkan kalau kalian dituntut untuk belajar psikologi lain yang kalian kurang kuasai, kayak gitu ya. Misalnya kalian pengen mendalami psikologi klinis, kemudian kalian dalam tanda kutip dituntut untuk mempelajari psikologi sosial misalnya, ya kalian akan belajar tentang psikologi sosial itu, gitu loh. Kalian akan menunjukkan perilaku-perilaku pembelajaran, tetapi kalian akan kurang menganggap ini penting. Oh, ini nggak terlalu related kok dengan aku, kayak gitu. Makanya aku ya wes belajar aja kayak gitu. Kita nggak mengharapkan suatu pemahaman yang bagus. Aku mempelajari psikologi sosial supaya aku bisa paham, supaya aku bisa mendapatkan sesuatu pembelajaran baru, kompetensi baru enggak. Tapi kita hanya sekedar, oh yang penting aku nilai bagus, kita lulus, ya tanpa kita berpikir manfaatnya apa. Karena apa? Karena menurut si Tolman, kita berperilaku karena kita punya tujuan atau maksud tertentu. Teman-teman. Nah, itulah yang disebut sebagai purposive behavior. Nah, Tolman terkenal dengan purposive behavior ini. Gitu. Oke. Sampai di sini dulu clear nggak? Kira-kira? Maaf Pak, Ya. saya masih bingung. Ini kan Tolman itu kan dari yang stimulus-stimulus itu Pak. Lalu responnya itu berupa apa Pak? Responnya itu nanti berupa apa? Oke, pertanyaan bagus. Nanti kita akan belajar yang namanya cognitive map. Tolman bilang bahwa stimulus-stimulus yang hadir itu
akan termuncul pada perilaku, tapi ketika perilaku itu sudah kita maknai. Iya kan? Rada bingung kan? Responnya itu ketika kita sudah menganggap bahwa stimulus itu bermakna bagi kita. Ada punya maksud tertentu bagi kita. Nanti kita akan eksplorasi lagi itu. Gitu ya, untuk responnya dia. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain mungkin sampai di sini dulu. Karena ini Tolman ini rodok-rodok keyokul gitu ya. Agak-agak kompleks, bukan tokoh yang familiar. Gitu, bukan tokoh yang familiar. Tolman Head gitu ya. 2 minggu lagi kita belajar tentang Head. Itu bukan tokoh-tokoh yang familiar. Gitu. Jadi kita pelan-pelan dulu. Nah, sampai di sini intinya adalah Tolman ini mau menjelaskan bahwa kita kalau berperilaku karena kita punya tujuan tertentu. Ada maksud tertentu, makanya kita punya perilaku. Itu pertama. Yang kedua adalah kita berperilaku tidak sekedar stimulus respon. Kita punya kognitif, di situ kita punya pemikiran, di situ kita punya proses thinking yang membuat kita lebih memaknai suatu perilaku tersebut. Itu dulu, sampai di situ dulu. Oke, clear dulu sampai sini ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang beda lagi nih, dia bilang. Reinforcement not essential for learning. Kalau behaviorisme kita dicokoi dengan kita berperilaku, kita belajar karena ada reinforcement, itu, kalau si Tolman, dia bilang bahwa reinforcement itu bukan sesuatu yang esensial. Ini dia nggak bilang penting loh ya, dia bilang esensial. Bedakan antara penting dengan esensial. Kalau kita belajar dan kita dapat reinforcement, itu nggak terlalu bermakna. Berbeda dengan punyanya behaviorisme murni. Oh, kita berperilaku karena kita di reinforcement. Enggak. Reinforcement is not essential for learning, meskipun it provide an incentive for performance. Jadi nanti kita akan membahas tentang si tikusnya si Tolmans. Jadi gampangannya gini, tak tunjukin. Jadi si tikus ini dia start dari sini, lalu di sini tuh ada makanan. Oke? Dia ada makanan dan jalan keluar di sini. Nah, tikus ini akan mengunjungi labirin ini. Ketika dia masuk di sini, ini kan jalan buntu nih. Ya kan? Bukan, di sini jalan. Ini kan dia ke sini. Di sini jalan buntu. Pada saat jalan buntu, si tikus itu akan lihat kanan kiri. Si tikus itu akan lihat kanan kiri, dia dapat pembelajaran, oh bukan di situ. Dia cari lagi ke sini. Begitu seterusnya, pendek cerita sampai dia keluar ke sini. Dapat makanan ini. Nah, makanan ini kan sebenarnya reinforcement. Gitu kan ya? Dia sebenarnya reinforcement ini. Tapi ketika makanannya tidak diletakkan di sini, yang sebagai reinforcement tadi, gitu ya, pada saat si tikus itu ditaruh di sini lagi, teman-teman, si tikus itu langsung pergi ke sini tanpa harus mempedulikan makanan itu. Jadi yang dia kejar bukan makanannya, tetapi apanya? Jalan keluarnya. Kayak gitu. Makanya di sini dia bilang reinforcement is not essential for learning, meskipun di sini sudah tersedia insentif untuk meningkatkan performance-nya. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Itu hal yang baru nih. Kok bisa reinforcement itu bukan sesuatu yang esensial? Tapi dia nggak bilang loh ya kalau penting atau tidak. Dia cuma bilang esensial. Berbeda. Nah, oke, lanjut. Lalu dia bilang juga, nah ini, belajar itu nggak butuh motivasi, teman-teman. Motivasi itu hanya sebagai penekanan. Hanya sebagai penguat penekanan aja. Jadi kayak contohnya di sini, di tikus ini. Jadi, awalnya Tolman berpikir bahwa motivasi utama si tikus keluar dari box ini adalah agar supaya dia bisa mencapai makanan ini di sini, lalu dia keluar.
Tapi itu yang dia asumsinya, dia hipotesisnya, itu motivasinya. Tapi ketika dia taruh dan makanannya nggak ada, si Tolman berpendapat bahwa oh ternyata kita itu motivasi kita itu bukan sesuatu yang penting untuk mendorong kita proses belajar. Yang mendorong motivasi itu cuma sekedar penguat aja, enticer aja, penekanan. Kayak gitu. Jadi menurut Tolman, belajar itu karena itu ada di sana. Gue kira udah filsafat. Belajar itu karena itu ada di sana. Apanya yang ada di sana? Apanya yang ada di sana? Si Tolman ini bilang bahwa kalau prinsip utama belajar adalah ketika kita dan lingkungan kita saling berinteraksi secara berkesinambungan. Artinya ketika kita akan belajar suatu hal, ketika kita itu benar-benar bisa berinteraksi langsung dengan lingkungannya kita. Nah, dalam kehidupannya kita, teman-teman, kita akan mengeksplorasi berbagai peristiwa. Gitu kan? Kita akan eksplor peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya kita sampai kita menemukan suatu makna, suatu tanda. Contoh paling gampang gini deh, yang sederhana. Pada saat kalian ke kampus, pertama kali sebelum kalian ke WM, kalian kan akan eksplor jalannya. Ya toh? Kalian udah tahu belum jalan ke WM? Pertama kali. Kita hipotesiskan belum tahu. Kalian ikut jalan A, salah. Kalian ikut jalan B, salah. Kalian ikut jalan C, oh benar. Tapi sepanjang kalian mengikuti jalan C itu, kalian akan melihat ada tanda-tanda khusus. Oh misalnya, oh ternyata kalau misalnya dari ITS, kalau untuk ke WM, itu kita perlu melewati dulu yang namanya Mall Pakuwon. Nah, itu tanda namanya. Sampai kita memaknai, oh ternyata kalau mau pergi ke WM dari ITS, itu harus melewati jalan ini, dan akan ada tanda-tanda seperti ini tuh. Kita akan memaknai proses perjalanan kita itu. Itulah yang dimaksud dengan sign learning theory. Sign learning theory. Jadi kita belajar mengenal situasi, kita belajar mengenal apa yang ada di lingkungannya kita. Nah, proses belajar itu akan terjadi, ini Tolman akan menggarisbawahi, ketika ada interaksi kita dengan lingkungan. Itu pertama. Artinya kita benar-benar secara kognitif, secara full pemikiran kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Contoh yang kayak tadi, pada saat kalian nyetir dari ITS ke WM, kalian benar-benar akan memperhatikan tanda-tanda itu. Kalau kalian tidak memperhatikan tanda-tanda itu, kalian nggak akan termaknai. Itulah sebabnya kenapa kok, ini bisa menjelaskan ya, ini saya coba baca beberapa jurnal, salah satu alasan kenapa kalian kalau misalnya pergi ke suatu tempat, kalian terasa lama. Pada saat pulang atau pada saat kalian pergi lagi, kerasanya apa? Lebih cepat. Karena ada sign learning theory, kita sudah bisa prediksi, sudah bisa berpikir kayak gitu. Oh, aku mau ke WM, sudah melewati Pakuwon. Oh, berarti udah deket. Karena ada tanda itu. Gitu ya. Paham ya, teman-temannya? Itulah sebabnya Tolman menggarisbawahi, kalau kita belajar hanya lewat hafalan, itu akan sia-sia. Karena kalau ada hafalan, kita nggak bisa melihat tanda-tanda itu. Contohnya kalau kalian misalnya ya, berkendara dari ITS ke WM Pakuwon, kalian hafalan doang jalannya. Kalian nggak melihat, tidak secara penuh, itu kalian fokus ke beberapa tempat. Ya wes, pokoknya hafalan jalannya seperti ini. Akhirnya ketika kalian akan mengulanginya lagi, kalian akan susah untuk menemukan jalannya. Itu yang terjadi. Ini yang menjelaskan kenapa kalau misalnya kalian itu, ini beda dengan ini ya, beda dengan hukum-hukum yang belajar yang lain. Kalian pernah main basket nggak? Pada saat kalian main basket, di satu lapangan khusus, gitu ya, satu lapangan khusus, kalian mau tembak dari sisi manapun, itu ibaratnya kalian sudah hafalan, masuk-masuk terus. Tapi ketika kalian di lapangan lain,
kalian padahal kekuatan kalian itu nggak masuk terus. Ya, memang kita bisa mengkaji itu dari beberapa pandangan teori. Misalnya law of exercise ya. Kalau kita udah latihan-latihan terus kan bisa masuk-masuk terus, kita bisa dalam tanda kutip bisa mengukur. Tapi kalau kita kaji dari teorinya si Tolman ini, dia melihat sign learning teori gitu loh. Kalau kita cuma hafalan di tempat yang sama, kita lempar basket, lempar bola dari itu, kita bisa masuk terus. Tapi kalau kita coba dari lapangan lain, kita nggak bisa, karena kita hafalan. Tapi kalau kita, misalnya coba deh kalian coba, belajar tentang sign learning teori, oh ternyata kalau misalnya mau tembak dari sisi begini, arahnya harus begini, berdirinya seperti ini, kakiku harus seperti ini. Itu bisa cenderung akan masuk, karena kalian belajar tanda-tandanya, bukan hafalannya. Begitu. Nah, itu yang maksudnya di sini, teman-teman. Belajar karena itu ada di sana. Itu maksudnya. Karena lingkungan kalian tuh ada di sana. Ada tanda-tanda di setiap proses pembelajarannya kalian. Kayak gitu. Mungkin ada yang bisa kasih contoh nggak? Apa aja? Edward mungkin. Ayo, Ward. Coba contohin sign learning teori. Kira-kira seperti apa? Seperti apa ya? Saya Pak mikir Pak. Yo. Nah, sambil mikir, mungkin Leander. Mana Leander menurut kamu? Sign learning teori ini. Belajar itu dengan cara kita paham dengan tanda-tanda yang ada. Kalau misalnya gini Pak, kan kita kuis, tapi kita nggak belajar, tapi kita ngerti dari yang denger dosen-dosen ngomong gitu, itu masuk nggak Pak? Gimana maksudnya? Jadi kayak sign learning gitu kan nggak butuh motivasi, jadi kan cuma, jadi aku nggak belajar pada sebelum hari kuis, tapi aku sering denger dosen pada saat kelas gitu. Nah, jadi kan langsung bisa jawab gitu Pak, tanpa harus belajar. Belum. Oh, belum. Karena tanda-tandanya apa? Nggak tahu. Kayak jadi kalau kerjaan kuis terus, oh iya, pernah dengerin dosen ngomong gini, oh iya jawab ini. Oke. Jadi gambarnya kayak gini, kalau bahasanya Tolman ya. Misalnya kalau kamu pergi ke suatu jalan gitu ya, kalau kamu ke kiri, ini bahasanya dia. Saya mengutip langsung dari teorinya Tolman. Kalau kamu berjalan ke kiri, kamu akan menemukan suatu makna. Kamu akan mendapatkan suatu pembelajaran. Kamu kalau jalan ke kanan, kamu akan mendapatkan suatu makna. Begitu aja terus, sampai satu titik kamu bisa buat kesimpulan. Kak, sign itu apa sih? Tanda, teman-teman. Ya kan? Nah, misal nih ya, kalian chat seseorang. Vino chat seseorang. Balasannya cuma oke. Sudah makan belum? Udah. Berarti, kalau dari tanda itu, apa yang kamu pelajari? Misalnya nih ya, Vino itu sudah belajar, oh kalau dia itu chat sama si dia itu, kalau kita tanya tentang ya atau tidak, dia nggak akan mau chat sama kita. Tapi kalau kita tanya tentang open questions, misalnya ya, gimana kamu hari ini? Dia akan panjang cerita ke kita. Dan itu kamu lakukan terus-menerus. Nah, itu kamu belajar tanda berarti. Oh, kalau aku mau chat dia, kalau misalnya aku tandanya itu cuma balasan singkat-singkat, berarti dia lagi nggak mau chat sama aku. Tapi kalau misalnya dia tak tanya tentang open questions, bagaimana harimu ini, dia akan menjawab dengan panjang. Itu sign learning theory. Kalian mendapatkan pemaknaan dari situ. Oh, ternyata kalau aku mau PDKT sama dia, aku harus, supaya dia mau menceritakan banyak hal, ya udah, aku harus pakai pertanyaan open questions, terbuka. Kalau gitu nyantol, contohnya. Tandanya. Oke, ya wes. Gitu ya. Nah, akhirnya kita mendapatkan suatu pemaknaan. Namanya cognitive map.
oh ternyata kalau supaya kita pergi ke WM dari ITS, aku harus melewati ini toh. Kalau misalnya aku lewat jalan ini nanti tersesat. Kalau aku lewat jalan ini nanti lebih panjang. Kalau aku lewat jalan ini lebih cepat. Nah, itu namanya cognitive map. Nah, cognitive map ini terbentuk ketika kita sudah mempelajari tanda-tanda itu. Kalian bisa ambil kesimpulan bahwa dia itu nggak suka chat-chatan dengan kalian ketika kalian sudah dapat tanda-tanda dari dia. Kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah dikasih tanda, dia nggak mau chat sama kalian, jangan kalian paksakan. Bisa terjadi hal yang lain. Kayak gitu. Oke? Ya, Andre ya. Mesti belajar tanda, Kak Mari. Bahaya mundur. Betul. Oke. Nah, di sini kita akan bahas tentang ekspektasi. Jadi, cognitive map itu adalah suatu peta. Peta itu kan berarti akan ada suatu jalan untuk menuju kemana. Itu kan peta. Nah, di dalam peta itu, peta kognitif itu, terdapat yang namanya proses mental. Proses berpikir, proses membayangkan, proses kreativitas, proses dan lainnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kayak gitu. Organisme, hewan pun, dalam hal ini tikus, yang dari teorinya Tolman, dia juga punya proses kognitif. Punya cognitive map di mereka. Kayak gitu ya. Nah, Tolman bilang bahwa kalau kita membentuk perilaku, itu yang paling penting adalah cognitive map. Nah, ada beberapa unsur di dalam cognitive map. Unsur yang pertama adalah ekspektasi, teman-teman. Jadi, kalau kita pakai contoh yang tadi, yang pergi ke WM, kita akan membuat ekspektasi dulu. Ekspektasi adalah perkiraan tentang apa yang akan muncul atau hipotesis. Misal, di WM itu ada 3 jalan. Oke? Ada 3 jalan. Jalan A, B, C. Kita punya ekspektasi, kita punya hipotesis. Oh, untuk menuju ke WM, hipotesisku adalah pilih jalan B. Oke? Maka kamu akan pilih jalan B. Itu baru ini ya, apa namanya, di proses kognitif. Dugaan awal kalian. Nah, dugaan awal ini berasal dari mana? Berasal dari pengalaman kalian sebelumnya. Loh Pak, aku kan belum pernah ke WM. Bagaimana aku ini, apa namanya, aku bisa dapat pengalaman di situ tentang pergi ke WM? Kan ada 3 jalan. Nah, pengalaman ini bukan hanya pengalaman spesifik tentang situasi tersebut. Bisa saja, let's say 3 jalan nih. Oke? 3 jalan ini, jalan pertama itu jalan gede, jalan kedua itu jalan mengarah ke mall, jalan ketiga adalah jalan ke perumahan. Nah, di pengalaman sebelumnya, kalian pernah mendapatkan pengalaman bahwa, oh, kalau aku melihat jalan seperti ini, yang jalan yang ini ya, bahwa kalau ke perumahan, nggak mungkin ada universitas di situ. Nggak mungkin ada sekolah di situ, itu perumahan kok. Jalan yang ini, yang pertama ini, yang jalan ke mall itu, ini kan rada sempit nih. Nggak mungkin jalan ke situ. Kan katanya WM itu bagus. Masa dia buatnya jalan kecil? Terus yang ketiga ini, jalan B ini, oh, ini ada jalan ketiga. Ini kayaknya jalan ke WM deh. Kok bisa jalan ke WM? Oh, karena ini jalan gede. Nah, itu hipotesis kalian, teman-teman. Itu hipotesis kalian, perkiraan sementara kalian. Nanti hipotesis itu bisa ada 2. Hipotesis itu terkonfirmasi dan hipotesis itu diabaikan. Hipotesis terkonfirmasi artinya kalau misalnya hipotesis kalian itu benar, terkonfirmasi. Nah, kalau misalnya hipotesis kalian terkonfirmasi atau kalian terima atau berhasil membuktikan hipotesis kalian, maka itu akan muncul sebagai belief. Maka itu akan muncul sebagai pembelajaran. Tetapi ketika hipotesis itu tidak terbukti, hipotesis itu tidak terkonfirmasi, gitu ya. Contohnya kalian pilih yang tadi nih, jalan yang ini nih, ke perumahan. Ah, enggak kayaknya yang benar ini deh. Kalian masuk ke jalan perumahan. Lah, ternyata pada saat kalian masuk ke jalan perumahan, kalian sampai ke WM. Berarti hipotesis kalian terbukti atau tidak?
nggak terbukti. Kan hipotesis kalian yang pertama ini, dan hipotesis kedua kalian kan nggak mungkin jalan ini ke WM, karena jalan ini jalan perumahan. Nah, karena malahan ini yang terbukti, jalan ke perumahan ini yang terbukti, yaitu apa namanya, akan terbentuk belief yang baru, teman-teman. Akan terbentuk pembelajaran yang baru. Kayak gitu. Itu yang contoh yang lain yang kayak tadi saya bilang bahwa terkait dengan kalau kalian pergi ke satu daerah yang baru, kalian merasa lama. Tapi ketika kita pergi ke daerah yang itu, kemudian sudah pernah, kita akan terasa lebih cepat, karena kita sudah paham, sudah punya cognitive map. Gitu ya. Nah, gini, apabila ekspektasi dipertahankan dan berkembang, artinya sudah diterima, dia akan percaya. Gitu. Dia akan setuju. Nah, cognitive map itu bentuknya kayak gini, teman-teman. Cognitive map itu kayak gini. Jadi, kalau ini ganti warna biru, awalnya adalah ada harapan di sini. Ada harapan di sini, atau keinginan atau hipotesis gitu ya, harapan awal di sini. Ketika harapan awal kalian terkonfirmasi, oke, maka kalian akan ada penguatan, akan ada reinforcement di situ. Nah, ketika ada reinforcement akan terbentuk cognitive map. Ketika terbentuk cognitive map, ada satu istilah yang namanya ini, mencari usaha yang terkecil, atau bahasa Inggrisnya principle of least effort. Prinsip usaha terkecil. Karena kalian sudah terbentuk, oh ternyata kalau ke WM itu harus perginya caranya begini, kalian setelah terbentuk cognitive map itu, kalian akan mencari usaha yang terkecil untuk pergi ke WM. Cari alternatif lagi yang terkecil. Kayak gitu. Kalian akan mencari cara yang lebih singkat. Nah, itu namanya principle of least effort. Nah, kalau misalnya kalian coba menggunakan cara tersebut dan ternyata cara tersebut berhasil juga, ya akan muncul mempertahankan dan akhirnya akan terbentuk belief. Oke, nah sekarang kita akan ada aktivitas. Di sini, ojo uraan tapi ya, ojo sampai nge-lag lagi loh laptop gue ya. Di sini akan ada working on maze, gitu ya. Tugas kalian adalah silakan satu orang atau berapa orang, boleh 2 orang di sini, cari jalan sampai ke start. Monggo. Pakai annotate. Dari start ke finish atau dari finish ke start? Start ke finish. Oke. Kalau Aku mau yang kiri ya. coret-coret kiri. pelan-pelan ya. Santai, ojo urakan teman-teman. Laptopnya payah ini. Nanti nge-lag mana ya. Ayo coba. Gimana caranya? Oke. Sip. Oke. Saya kasih waktu ini ya. Semuanya boleh coba ya, teman-teman ya. Dia sudah tadi, Edward, Andre bisa. Yang lain boleh coba, nggak apa-apa. Nggak apa-apa salah. Coba, Tere. Ya. Pelan-pelan nggak apa-apa. Oke. Woi, Yohana, pinter. Oke. Good. Silakan. Ada yang mau coba lagi? Nggak apa-apa. 1 orang lagi mungkin, atau 2 orang lagi. Oke, sudah? Nah, pada saat, jadi kayak, oke. Nah, pada saat tadi teman-teman, coba saya mau ke Fafa. Fafa kan tadi ngerjain tuh, Falfadita. Iya, benar ya? Yohana Fafa tuh ya? Oh,
Diva, Pak. Oh iya, Diva ya. Diva. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Nah, tadi kan Diva mengerjakan ini, main ini. Kamu langsung menemukan jalannya atau kamu mikir dulu? Saya ya apa ngomongnya? Saya coret-coret tapi nggak pakai anonet, Pak. Gimana ngomongnya? Oke, Pakai kursor. Pakai kursor kamu gini-giniin gitu ya, pakai kursor gitu ya. Iya, Pak. Oke, nah pada saat kamu sudah temu, kira-kira berapa lama? Kalau misalnya kamu hitung dalam detik lah, berapa lama kamu percobaan pertama tadi itu? Kurang lebih berapa detik? Yang pas kamu pakai kursor itu? Oh ya, Pak. Rumah saya agak ini ya, Pak, berisik lagi konser soalnya. Yo, nggak apa-apa. Ya, kayaknya loh, Pak, kurang lebih 5 sampai 6 detik. 5 sampai 6 detik. Oke, good. Setelah itu kan kamu menemukan jalannya. Iya. Berapa lama waktu yang diperlukan? Waktu yang diperlukan buat coret-coret, Pak? Atau? Ya, buat menentukan dari start ke finish. Kayaknya sama sih, Pak. Atau mungkin 4 sampai 5 detik, kan pakai kursor agak susah, Pak, coret-coretnya. Iya, putus ini. Ini sinyalnya ini. Iya. Halo, Oke, suara nanti saya bisa. terdengar? Ya. Barusan terdengar. Berapa detik? Oh, oke. Kalau langsung itu kurang lebih kayaknya 4 sampai 5, kan coret-coret di anonet sama nulis langsung kan beda, Pak. Agak susah kalau di anonet. Betul. Ya. Tapi pada intinya adalah proses yang dilakukan, proses berpikirnya si Fafa tadi, ya kan? Diva ya? Iya, Pak. Diva. Fafa itu Diva, ya? Pak. Kalian punya teman namanya Fafa? Enggak ada, Pak. Ya, terus aku mikir Fafa itu Nggak dari tahu, mana ya? Pak. Fufu, Pak. Apa? Fufu Materinya? ada. Iya. Fufu. Oke. Fufu ada, Fafa nggak ada ya? Ya ampun. Nah, tadi Fafa itu agak lebih cepat ketika dia tahu caranya. Nah, itu yang tadi menurut konsepnya si Tolman sebagai principle of least effort. Awalnya teman-teman, kalau kalian masih pertama melihat ini, kalian akan coba-coba dulu di sini. Enggak. Ke sini kayaknya. Ke sini, ini. Gini. Salah. Ke sini. Nah, poin di sini ini adalah proses belajarnya kita. Ya kan? Proses belajarnya kita. Tapi ketika kalian sudah finish, kalian langsung coret. Langsung cepat ini. Nah, effort kita lebih kecil. Gitu. Itu konsepnya dari si Tolman tadi. Terkait dengan yang dia bilang principle of this effort. Nah, nanti kita akan kembali lagi ke maze ini. Ini Tolman maze-nya. Ini aslinya, teman-teman. Ini si tikus. Jadi, tikus itu mulai dari sini, foot bar-nya di sini, sekaligus jalan keluarnya. Di sini, ini yang ada gambar-gambar ini curtain. Curtain itu apa artinya? Gorden. Kayak ada pembatas gitu, sehingga dia nggak bisa lihat gitu ya. Nah, si tikus itu cuma taruh di sini doang. Dia biarin jalan. Biarin dia jalan gitu kan. Itu yang di ruang fakultas. Yes, salah satunya yaitu yang di ruang fakultas. Pernah kalian mainkan? Belum? Jadi kalau sudah nggak pandemik gitu ya, bawa ini bisa praktek mungkin. Ya, cuma lihat aja ya. Oke, nanti dipakai. Cuma memang tidak disebutkan ya sama jurnal-jurnalnya tikus jenis apa yang digunakan oleh Tolman memang. Apakah hamster atau tikus mungkin tikus Indonesia kan akan berbeda ya dengan tikus barat gitu ya. Nah, kalau tikus barat mungkin akan mengikuti, kalau tikus kita dia dari sini startnya dan langsung ke sini gitu ya. Mencolok. Ini cuma free thinker ya teman-teman ya. Mohon dimaafkan tikusnya kita. Gitu. Nanti kalian coba sendiri. Nah,
Ini adalah yang garis-garis panah ini, teman-teman, adalah arah si tikus. Sampai dia menemukan pintunya. Begitu. Nah, pada saat dia proses mencari food box ini, ada yang namanya vicarious trial and error. Beda banget dengan trial and error behaviorism. Ini beda banget. Meskipun konsepnya sama, yaitu trial and error. Ini konsepnya sama kayak Gestalt. Trial and error-nya Gestalt. Vicarious itu ada, kata kuncinya ada pada vicarious learning di sini. Bedanya apa dengan yang biasa? Konsepnya gini. Dia sependapat dengan Gestalt bahwa kita trial and error boleh. Kita coba-coba kayak Diva kan tadi bilangnya, aku coba-coba Pak pakai kursor. Kalau menurut behaviorisme, coba-cobanya Diva tadi itu hanya coba-coba respon perilakunya Diva aja. Istilahnya gampangnya Diva nggak mikir di situ. Coba salah. Menurut Tolman nggak bisa gitu. Pada saat dia coba salah, ada proses berpikir. Loh kok bisa si ini tahu? Siapa namanya si Tolman tahu? Dia peneliti ini ya. Makanya dia bilang, tikus dalam box berhenti berlari dan melihat apakah pilihan solusi itu bisa dilakukan atau tidak. Jadi gini teman-teman. Jadi si tikus ini, pada saat dia start di sini, let's say dia pergi ke sini. Oke? Terus dia pergi ke sini, dia pergi ke sini. Buntu nggak ini? Buntu. Nah, siapa namanya ini? Tolman, dia observasi si tikus, dia celingak-celinguk. Dia lihat kanan kiri gitu ya. Lah, dari kanan kiri tersebut si Tolman bilang, "Oh, si tikus ini lagi mikir." Lucu ya. Dia menganggap bahwa si tikus ini kan tikus ya. Ini pembatas. Dia sampai sini. Tikus ikut lihat-lihat gini gitu. Ikut dianggap Tolman sebagai apa? Mikir ternyata. Apa mana ya? Dia bilang kayak gitu. Buktinya teorinya udah terkenal ya. Kita mau bilang ini ya nggak bisa. Nah, itu salah satu kritik memang terhadap Tolman. Loh, kok bisa kamu bilang bahwa dengan menghadap kanan kiri itu sebagai proses berpikir? Itu kritiknya Tolman memang dari para ini. Dia menafsirkan bahwa proses itu adalah sebagai proses berpikir. Jadi si tikus itu tidak menggunakan respon untuk mendapatkan solusi, tapi dia mikir di situ. Dia berhenti dan memandang sekelilingnya, itu disebut Tolman sebagai vicarious trial and error. Jadi kesimpulannya adalah belajar itu dari percobaan-percobaan yang kita lakukan, dari trial-trial yang kita lakukan, dan kita melibatkan pola pikir kita belajar dari kesalahan kita sampai pada titik kita bisa melakukannya. Itulah sebabnya kalau dulu dosen bio saya, mungkin ini temannya Pak Diki gitu ya, Pak James namanya, kalau kita setiap minggu salah di topik yang sama, itu dia ngomong, kamu tuh nggak mikir, makanya salah terus, tuh sakit hati. Ya Pak Diki ya, itu temannya Pak Diki. Itu kamu nggak mikir kamu. Untung waktu itu kita belum belajar Tolman. Kalau nggak mau tak jawab ke Pak James, Bapak menerapkan teorinya Tolman ya Pak ya. Nggak berani sih Pak, aku nggak berani ngomong gitu ke Pak James. Gitu, itu yang membedakan antara trial dan error-nya behaviorisme dengan vicarious behaviorisme. Ada proses berpikir di situ. Gitu. Oke, clear sampai sini dulu. Clear ya. Oke, lanjut. Belajar versus performa. Nah, gini, kita belajar sesuatu. Lalu kita terapkan ke perilaku kita. Kalian di training komunikasi persuasif. Kalian menerapkan komunikasi persuasif. Itu namanya kinerja. Itu namanya performance. Contoh, kalian belajar tentang bikin kue. Itu ya, kalian belajar bikin kue, dipelajari bikin kue. Kalian praktek teori yang kalian pelajari bikin kue, kalian praktekkan ke perilaku membuat kue. Itu namanya kinerja.
Clear? Contohnya, gampang ya. Itu sama kayak yang kemarin. Nah, di sepanjang hidup kita belajar banyak hal. Benar nggak? Tapi, kita hanya praktek kalau kita butuhkan informasi itu. Itu namanya belajar versus performa. Dulu kita belajar fisika. Siapa di sini belajar fisika? Kalian praktekin nggak? Jangan bilang nggak ada gunanya, Pak, kita belajar fisika, terus sekarang belajar psikologi. Itu ada gunanya. Tapi someday, ketika kalian membutuhkan informasi tersebut. Contoh, kalian dulu belajar tentang tekanan nggak? Belajar tentang tekanan nggak? Belajar tentang hidrolik, gitu ya. Butuh nggak sekarang kalian? Apa butuhnya? Kalau saya itu Pak, di salah satu peralatan kopi itu ada yang namanya hydraulic press. Nah, itu butuh tekanan yang seimbang. Nah, itu diukur pakai penggaris. Yes, ada pengukurannya. Rumusnya itu pakai rumus apa? Fisika tuh. Iya, rumus fisika, Pak. Itu menurut Tolman, kita tahu banyak informasi tentang lingkungannya kita. Akira sudah belajar tentang itu. Tapi informasi itu akan bermanfaat, akan muncul sebagai kinerja ketika dia butuh. Ingat ya catatannya, dia butuh dan dia menggunakannya. Mungkin bagi si Akira itu oke. Itu butuh gitu ya, itu kinerjanya dia. Tapi kalau menurut Edward nggak butuh, ngapain aku belajar itu? Oke, itu konsepnya belajar versus performance, teman-teman. Nah, belajar versus performance ini diturunkan ke konsep ini. Kita tahu banyak hal tentang lingkungan kita, tapi hanya akan bertindak jika dibutuhkan. Itu quotes-nya. Contoh kayak gini, kita belajar masak lewat TV, tetapi kita belum melakukan itu. Atau misalnya kalian daki gunung. Kalian udah tahu kalian pernah belajar tentang memasak Indomie, tapi sekarang kalian nggak butuh itu kemampuan untuk memasak Indomie karena masakan kalian sudah dimasakin sama orang tua misalnya. Tapi ketika kalian camping, kalian harus masak sendiri. Apa yang sudah kalian pelajari tentang memasak Indomie, baru kalian akan praktekin. Baru kalian akan act. Itu yang dinamakan dengan performance atau kinerja. Nah, itu yang menjawab dari pertanyaannya si Andre tadi. Kenapa kok SS terus? Kenapa kok nggak muncul performance? Atau perilaku? Atau respon? Respon muncul ketika stimulus-stimulus itu sudah lebih banyak muncul, baru kita akan merespon, dan ketika ada timing yang pas. Loh, kapan Pak timing yang pas? Ketika kita butuh, baru respon kita muncul. Gitu, Andre, jawabannya, Andre. Clear? Clear. Nah, konsep ini namanya latent learning. Si Ade ini, dia pertama kali handling remote untuk pertama kali. Menurut kalian, ketika dia belajar bahwa ketika dia menekan tombol di sini, maka di sini keganti, menurut kalian butuh nggak dia sekarang waktu itu? Dia belajar, oh ternyata menekan tombol ini. Butuh nggak? Nggak butuh dia mungkin. Ketika dia udah gede, dia udah belajar bahwa ketika aku tekan tombol 5 akan muncul Dora Explorer, dan aku suka Dora Explorer, makanya aku akan tekan tombol tersebut. Makanya dia bilang latent learning adalah learning that remains or stays with the individual until needed. Oke, until needed. Pembelajaran akan tinggal di kita sampai itu dibutuhkan. Oleh sebab itu, itulah mengapa, kenapa kok kita sering bilang, atau netizen kita sering bilang, aku belajar susah-susah matematika dulu, fisika dulu, biologi apa segala macam, nggak kepake. Loh, bukan nggak kepake. Belum kepake. Someday kamu akan kepake, mungkin akan kepake seperti itu. Contohnya deh, kalian merasa penting nggak sih dulu? Kalian itu belajar menjahit nggak dulu? Kalian dapat pelajaran menjahit nggak? Ada pelajarannya, saya masih ingat waktu dulu saya sekolah, namanya Kartika. Kesenian apa gitu. Penting nggak sih kalian menjahit, dan itu menentukan nilai ujian kita, kan rodok resek ya. Dengan tidak lulus itu, maka kita bisa berpotensi untuk tidak naik kelas, teman-teman, hanya tidak bisa menjahit. Itu kan sekarang mungkin kita merasa tidak butuh, tapi someday ketika kalian itu robek misalnya baju kalian,
oh ternyata bisa, ternyata aku butuh tuh kemampuan itu. Baru proses belajar itu namanya latent learning. Oke. Lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung disanggah ya, teman-teman ya. Tergantung situasi, Pak. Oke, next. Ini belajar laten. Ini ya, ini teorinya. Tadi penjelasan umumnya. Latent learning adalah belajar yang tidak diterjemahkan ke dalam performance, ke dalam kinerja. Karena kan kinerja itu ketika kita belajar, kita terapkan langsung ke perilaku, itu performance namanya. Hasil belajar akan tetap disimpan dalam jangka waktu yang lama sebelum dimunculkan dalam bentuk perilaku. Berapa lama, Pak? Tergantung kebutuhan kita. Kapan kita akan menggunakannya? Nah, ada latent extinction. Kalau misalnya kita belajar terus tapi kita tidak menggunakannya, atau paling tidak kita tidak mendapatkan reinforcement, atau kita tidak mendapatkan stimulus, pembelajaran kita akan hilang. Kalau kalian sekarang suruh tanya ke saya tentang tahun-tahun kerajaan Majapahit, yang dulu kita belajar di kelas 4 SD, saya nggak bisa jawab. Karena tidak pernah dilatih itu. Tapi kalau kalian itu, misalnya saya tanya ke kalian itu bagaimana cara untuk menghitung apa rata-rata, misalnya menghitung rata-rata gitu. Kalian bisa jawab karena apa? Karena dulu mungkin kalian belajar di SMA, tapi diingatkan lagi pada waktu kalian kuliah. Makanya tetap menetap pembelajaran tersebut. Tapi ketika suatu hal kalian pelajari dan dalam jangka waktu yang lama tidak ada di penguatan, itu akan extinction namanya, teman-teman. Tapi ada yang menarik dari Tolman. Ini kayaknya belum saya masukin di sini. Ini saya baca dari ini. Oh, ini ada contohnya. Ini contoh dulu. Jika tikus yang sebelumnya telah belajar menelusuri teka-teki untuk mendapatkan makanan, kemudian ditempatkan langsung ke kotak yang tidak ada makanannya, maka ia akan berhenti berjalan pada percobaan ini. Dia kan belajar tuh, oh teka-teki kalau aku lewat sini kan akan supaya aku dapat makanan. Tetapi ketika makanan itu kemudian ditempatkan langsung kotak yang tidak ada makanannya, dia nggak akan melakukan itu karena dia sudah belajar bahwa aku akan melewati ini supaya aku mendapatkan makan. Tapi ada notes di sini, bisa kalian catat karena nggak ada di PPT. Menurut Tolman, belajar terjadi melalui observasi dan bebas dari penguatan. Kita belajar dari kita mengamati. Belajar apapun, belajar sikap orang, belajar tentang emosi orang, belajar tentang hal-hal di dunia ini, kita belajar dari observasi. Dan ketika kita belajar itu, kita tidak memerlukan reinforcement. Ya pas, karena apa? Ya karena kita cuma pengen belajar. Itu aja konsepnya Tolman. Nah, belajar melalui observasi ini dikembangkan lebih dalam di minggu depan oleh Albert Bandura. Begitu. Terakhir, setelah dipelajari ini, Tolman bilang, oh kalau begitu, sebagai organisme ada 6 jenis pembelajaran. Ada 6 jenis belajar. Jenis yang pertama adalah kateksis atau jamak. Siapa di sini yang anak kos? Ada nggak? Atau siapa di sini yang suka yang makan nasi menurut kalian itu sesuatu yang wajib? Ada nggak di sini? Atau pernah nggak kalian mendengar teman kalian, kalau aku belum makan nasi, meskipun aku udah makan 6 piring, itu nggak merasa makan nasi. Apa? Apa, Andre? Vino kayaknya, Pak. Leno? Vino. Oh, Vino. Oh, Tere, Pak. Nggak bisa. Aku kalau belum makan nasi itu, loh, tapi padahal kamu udah makan steak 200 gram, loh. Sendirian, loh. Loh, iya, nggak bisa. Nah, itu artinya kateksis. Ini belajar kateksis. Bagaimana kita sebagai organisme itu cenderung untuk menghubungkan suatu objek tertentu dengan kondisi drive state tertentu. Kata kuncinya di drive state ya teman-teman. Karena drive state itu berkaitan dengan
biologikalnya kita. Kita akan mengkaitkan nasi dengan perasaan kenyangnya kita. Sama kayak misalnya orang yang dari luar kayak gitu. Kalau mereka sudah terbiasa makan spaghetti kayak di Itali, misalnya mereka di Indonesia mereka makan nasi, mereka nggak akan merasa itu akan udah full, mereka udah kenyang, karena mereka mengkaitkan, oh kalau spaghetti itu dengan kenyang, kalau nggak ada spaghetti nggak kenyang. Kayak kita orang Indonesia kan, nasi dengan kenyang, kalau nggak ada nasi, ya nggak bisa kenyang, gitu. Oke, itu yang pertama, kateksis namanya, jamak. Yang kedua adalah keyakinan ekuivalen, atau bahasa Inggrisnya equivalence belief. Nah, gini, contohnya, jadi ketika subtujuan memiliki efek yang sama dengan tujuan itu sendiri, maka subtujuan itu dikatakan keyakinan ekuivalen, keyakinan yang sama. Ekuivalensi itu kan sama. Misalnya kayak gini. Kalian memiliki kebutuhan, siapa di sini yang memiliki kebutuhan untuk dicintai atau diterima di lingkungan kalian? Yang merasa kalian itu butuh dicintai atau diterima oleh lingkungan kalian? Ada di sini. Semua, Pak. Mayoritas orang Indo, Pak. Oke, semua itu. Ketika kalian masuk pada suatu lingkungan dan kalian hanya bisa diterima, kalian hanya merasa mereka akan mencintai kalian karena kalian berprestasi, maka kalian akan menganggap bahwa prestasi itu equal dengan perasaan dicintai dan diterima. Itulah sebabnya kenapa kok anak-anak remaja, misalnya kebanyakan pada anak-anak remaja gitu ya, dia akan menganggap keren kalau dia merokok. Karena di sekelilingnya dia mempelajari kebutuhan dia untuk eksis di kondisinya itu, kebutuhan agar dia bisa diterima ketika dia merokok. Ketika dia merokok, maka dia akan mengekuivalensikan perilaku merokok itu dengan perasaan dia bisa diterima. Dia gaul. Itu keyakinan ekuivalensi. Nah, otomatis kalian sudah bisa berpikir, gimana caranya intervensi ketika seseorang memiliki keyakinan ekuivalensi. Caranya adalah, belief itu yang harus kalian tahu, belief itu yang harus kalian gantikan dengan belief yang lain yang lebih kuat. Nah, ada satu terapi namanya cognitive behavior therapy gitu ya. Kalian bisa gunakan itu untuk mengintervensi orang-orang yang punya keyakinan yang salah seperti itu. Oke, lanjut. Ekspektasi medan atau field ekspektansi. Jadi gini, organisme belajar bahwa sesuatu itu akan menimbulkan sesuatu yang lain. Jadi hampir sama dengan sign learning theory tadi. Kita akan melihat isyarat-isyarat, kode-kode tertentu, maka kita akan menghipotesiskan, kita akan menganggap bahwa isyarat lain akan muncul. Tanda-tanda lain muncul. Contoh kayak gini, jam 12 siang. Seharusnya jam 12 siang, langit itu gimana? Apa? Cerah. Lah ternyata kok gelap. Berarti isyarat itu gelap. Langitnya gelap. Berarti hipotesis apa yang ada di kita? Ya, mau hujan. Akan hujan. Mendung mau hujan. Betul. Nah, itu ekspektasi medan namanya. Kalau misalnya kalian chatting ke someone, hai, boleh kenalan nggak? Kemudian dia balas panjang lebar, maka itu akan memunculkan hipotesis ke kalian bahwa, wah, ini berarti dia terbuka bagi saya untuk PDKT ke dia. Kalian berharap bahwa dia akan terbuka dirinya untuk kalian PDKT-in. Itu field ekspektansi teori. Tapi hati-hati, hipotesis bisa diterima, bisa ditolak. Itu hanya isyarat ya. Yang harus kalian lakukan adalah memastikan bahwa isyarat itu benar atau salah. Kayak gitu teman-teman.
Oke, lalu yang keempat. Jenis belajar yang keempat. Mode medan kognisi. Nah, ini maksudnya seperti ini. Ketika kita berdinamika dalam kehidupan kita akan menghadapi permasalahan-permasalahan. Ya kan? Apapun permasalahan kita. Dan permasalahan itu perlu adanya apa? Betul, solusi, pemecahan masalah. Tapi biasanya ketika kita berhadapan dengan masalah, sesuatu yang kita anggap solusi itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya apa? Akhirnya dalam pemikirannya kita, otaknya kita akan langsung melakukan konfigurasi, akan langsung setting. Kira-kira yo opo yo cara lain agar supaya aku bisa memecahkan masalah ini. Contoh kayak gini. Kalau kalian mengaduk minuman, biasanya kalian pakai apa? Hah? Untuk nyairin gula atau untuk aduk. Biasanya pakai apa? Solusinya apa? Sendok, Pak. Kayak sendok. Lah ternyata sendoknya nggak ada. Terus piye caranya? Cari sedotan. Cari sedotan. Sedotannya nggak ono. Tangan, Pak, tangan. Ya, sampai ada yang pakai jari. Ya itu seperti itu. Misalnya kayak kalian di gunung gitu ya. Kalian daki. Kalian mau bikin susu. Lah ternyata lupa bawa sendok. Kita akan langsung mengkonfigurasi otak kita, pemikiran kita, ya apa ya aku nggak bawa sendok, tapi aku harus mencampur. Oh ya wes, pemecahan masalahnya adalah bungkusnya pembungkus susu itu kita lipat-lipat, kita pakai itu sebagai sendok, kita aduk itu. Nah itu contohnya. Jadi ketika ada dapat masalah itu tidak bisa terpecahkan dengan apa yang biasa kita lakukan, pemikiran kita itu akan melakukan konfigurasi. Nah inilah dasar dari yang disebut sebagai satu soft skill terpenting di anak muda sekarang. Inilah adalah dasar dari berpikir, problem solving. Oke, problem solving, more than problem solving. Betul, kreativitas. Kreativitas itu bukan soal how-nya, bukan bagaimana soal kita mengerjakan, tapi bagaimana kita berpikir dulu. Karena kalau kalian baca teori tentang kreativitas itu selalu dimulai dari kognisinya kita. Gampangannya gini, kreatif itu apa sih, Pak? Kalau kalian dapat masalah, biasanya kalian memecahkan masalah dengan tindakan A, kalau tindakan A nggak ada, kalian cari cara yang lain. Itu kalian udah kreatif kok. Simple, kreativitas itu. Nggak perlu yang sampai wow, yang mewah, yang keren-keren, nggak perlu. Ada masalah satu, biasanya selesaikan pakai A, kalian selesaikan pakai cara yang lain, itu namanya kreatif. Sesederhana itu. Cara melatihnya bagaimana, Pak? Cara melatihnya adalah kalian harus banyak menghadapi masalah. Resiko toh. Supaya terbiasa berpikir kreatif. Gitu ya. Oke, next. Diskriminasi dorongan atau drive discrimination. Nah, organisme itu, kita itu bisa menentukan kondisi diri kita karena kita bisa merespon secara tepat. Si Tolman ini secara khusus dia bahas juga tentang biologis gitu ya, karena memang sedikit banyak Tolman ini akan juga terpengaruh oleh Hull sebenarnya dia. Dia percaya bahwa dorongan fisiologis dan dorongan sosial gitu ya, dorongan sosial itu bisa membentuk perilaku seseorang. Bisa membantu proses belajar seseorang. Nah, contohnya kayak gini. Ini tak gambarin aja supaya lebih paham. Ini di sini makanan. Oke, di sini minuman. Oke ya. Di sini ada tikus. Tikus pada saat di sini dia akan bimbang. Mau pilih mana? Makanan atau minuman menurut kalian? Terserah dia, Pak.
Terserah dia. Tergantung apa? Kebutuhannya. Tergantung dari, kalau berdasarkan ini, berdasarkan teorinya ini, kebutuhan itu disebut sebagai apa? Drive. Drive-nya dia. Gitu. Kalau dia merasa lapar, dia akan pilih makanan. Tapi kalau dia merasa haus, dia akan memilih minuman. Kayak gitu, teman-teman. Itu contohnya. Nah, kalau contohnya di sosial, terkait dengan sosial, gini, misalnya anak remaja. Anak remaja itu dia paham bahwa dia itu butuh untuk menjalin kelekatan dengan orang lain. Dia butuh agar supaya aku diterima sama teman-temanku, kayak gitu. Makanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia, yang dia lakukan adalah apa? Dia akan mencari teman. Karena ada dorongan dari dia agar supaya dia bisa berhubungan dengan orang lain. Ada dorongan dari dia, ada drive dari dia, oh aku harus berteman dengan orang lain. Makanya respon yang ditunjukkan, perilaku yang ditunjukkan, aku harus membangun persahabatan dengan dia. Kayak gitu. Itu drive discrimination. Terakhir tentang pola motor. Nah, ingat yang tadi bahwa sedikit banyak si Tolman ini akan terpengaruh pada fisiologis. Jadi, Tolman ini berpendapat kita belajar dari proses kognitif memang. Tetapi, ketika kita berperilaku, ketika kita akan memecahkan suatu permasalahan, akan berkaitan dengan motor pattern-nya kita. Fisiknya kita. Kita akan bergerak di situ. Itulah kenapa kok menjelaskan pola motor ini yang tadi. Si tikus itu celingak-celinguk. Karena dia ada pola di situ. Ketika dia terhambat, ini kan ketika dia terhambat di sini, ini tikus, dia ke sini, dia celingak-celinguk. Oke, itu satu, belum menjadi pola. Lah, dia pergi ke sini lagi, dia celingak-celinguk juga. Belum jadi pola. Di sini, celingak-celinguk. Belum jadi pola juga, belum yakin. Ilmuwan kan biasanya gitu, belum yakin kok cuma 3 kali. Sampai setiap, oke, pahami ini, setiap si tikus itu menghadapi hambatan dan dia celingak-celinguk, Tolman berpikir bahwa si tikus lagi berpikir dan pemikirannya itu diwujud nyatakan melalui celingak-celinguknya itu. Ada pola motor di situ. Ada pola perilaku yang ditunjukkan oleh si tikus itu. Itu maksudnya pola motor. Gitu teman-teman. Itu kurang lebih konsep belajar dari Tolman. Itu semua. Salah satu kritik dari Tolman ini adalah teorinya ini tidak mudah diteliti secara empiris. Empiris itu terlihat. Ya, logis. Karena kalau kalian dengerin dari tadi penjelasan saya dari end to end-nya, semua proses belajar ini sampai muncul pertanyaannya dari Andre tadi, loh Pak, responnya gimana? Perilakunya gimana? Itu semua terjadi dalam proses apa? Kognitif. Kita nggak bisa lihat kognitif. Kita nggak bisa lihat pemikiran. Kayak gitu. Itulah sebabnya Tolman ini sangat-sangat diprotes oleh behaviorisme. Behaviorisme kan, oh apa buktinya? Mana yang kelihatan? Kalau nggak kelihatan, aku nggak percaya. Kan gitu, kalau behaviorisme. Nah, semua Tolman ini kebanyakan dia melibatkan proses kognisi. Makanya itu kritiknya, kamu susah untuk tak teliti secara empiris. Nggak bisa. Apalagi dia menelitinya ke tikus. Terus dia generalisir. Gitu kan? Begitu, teman-teman. Oke. Poin yang dapat disimpulkan, ini kesimpulan sedikit aja. Jadi organisme memiliki macam-macam hipotesa. Ketika kita dapat masalah, kita punya berbagai macam alternatif. Alternatif atau hipotesa ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Tapi ingat, pengalaman ini tidak harus related dengan spesifik permasalahan itu. Contoh kayak tadi, mau ke WM, kan kita belum pernah ke WM, kita belum punya pengalaman. Tetapi sebelumnya kita punya pengalaman ketemu dengan jalan yang sejenis. Oh, kalau jalan sempit itu ke mall, kalau jalan ke perumahan, nggak mungkin ada universitas. Itu kita sudah belajar sebelumnya. Pengalaman kita sebelumnya. Hipotesis bertahan,
yang bertahan adalah sesuatu yang sesuai dengan realita, gitu ya, yang cocok dengan kenyataannya. Kalau kita mengikuti jalan tadi dan ternyata tepat menuju WM, maka hipotesis itu kita yakini. Tapi kalau enggak, hipotesis itu akan hilang. Setelah cognitive map terbentuk, hipotesis dapat digunakan dalam berbagai situasi. Jadi yang tadi itu, pemecahan masalah kita itu, cognitive map kita terbentuk, kalau menuju WM dari ITS itu harus melalui jalan ini, kita mau pakai motor kek, kita mau pakai mobil kek, kita mau pakai apapun, bisa tembus. Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali, kita akan pakai alternatif yang least effort, paling kecil. Ketika ada motivasi baru, motivasi di sini drive, ya, ini drive. Organisme akan menggunakan info dari cognitive map-nya. Fakta bahwa informasi akan ada hanya jika digunakan dalam keadaan tertentu adalah dasar yang penting dalam pembedaan learning performance. Artinya yang tadi itu, teman-teman, kita belajar banyak hal, tetapi yang kita pakai cuma sedikit. Jadi itu yang membedakan learning performance di behaviorisme. Kalau di learning performance behaviorisme, kalau kita belajar something, kita harus langsung menunjukkan supaya jadi performance. Kalau ini enggak, ini disimpan dulu. Nanti kalau sudah butuh, baru kita keluar. Kita keluarkan pembelajarannya kita. Terakhir, intervening variable. Ini aja. Intervening variable adalah variable that are not readily seen but serve as determinant of behavior. Jadi variabel yang tidak langsung menentukan atau menjadi perantara antara stimulus dan respon. Learning is mediated or influenced by expectation, perception, representation, needs, and other internal or environment variables. Contohnya kayak gini. Kalau kita ingin disanjung orang lain, ada satu hal yang intervening variable dulu, ada intervening variable yang perlu. Baru muncul kita melayani orang lain. Contoh dalam konsep, misalnya konsep industri, kayak gini. Loyal customer, seseorang akan menjadi loyal customer kalau apa? Kita akan setia dengan suatu produk atau kita menjadi loyal customer kalau kita apa? Silakan Jessica. Kalau puas dengan produknya. Oke, April, Marcelin, betul. Kalau dia puas dengan produknya. Ada lagi? Jess mungkin? Kalau di-treat dengan baik. Kalau di-treat dengan baik. Oke. Nah, sebelum jadi loyal customer, kita harus menjadi yang namanya experience, customer experience, ya kan? Harus mengalami customer experience dulu. Sebelum mengalami customer experience, kita harus menggunakan produknya itu dulu. Kita harus mengkonsumsi produk itu. Jadi, yang menjadi intervening variable adalah customer experience-nya itu. Tidak bisa dari kita menggunakan suatu produk, kita langsung menjadi customer yang loyal. Jadi ada perantara dulu. Ada suatu experience yang kita rasakan sebelum terbentuk itu. Itulah kenapa teman-teman, kalau nanti kalian skripsi, nanti mungkin Pak Diki bisa tambahkan, ketika kalian mau bikin penelitian hubungan sebab akibat, misalnya ya, hubungan dua variabel bebas adalah harus faktor dari variabel tergantung. Kalau bukan faktor dari variabel tergantungnya, mungkin saja itu adalah variabel interveningnya atau variabel di tengah-tengahnya. Gitu. Tapi itu nanti di PMP akan diperjelas. Eksperimen khususnya Pak nanti Pak. Apa Pak? Di eksperimen juga ya Pak ya? Eksperimen lebih anu. Teman-teman sudah masuk lagi eksperimen belum? Belum mereka. Semester belum. Belum ya. Masih semester depan. Oke. Itu teman-teman. Pak Diki mungkin ada tambahan khususnya tentang intervening variable Pak tadi.
enggak dulu, Pak. Oh, oke, Pak. Teman-teman, ada pertanyaan dulu tentang Tolmen. Kognitif banget memang Tolmen ini. Ya, proses belajarnya memang semuanya di lewat proses kognitif dia. Clear? Pak, mau tanya. Masih susah bedain apa sign learning sama field expectancy. Apanya? Oh, jangan dibedakan. Itu kalau yang apa namanya field expectancy itu adalah jenis-jenis belajarnya. Jadi kalau menurut si Tolman itu ada jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar itu 6. Tetapi untuk yang sign learning itu adalah proses pembelajarannya. Jadi sebenarnya kalau kalian cermati ke 6 jenis belajar ini, sebenarnya semua proses 6 jenis belajar ini belajar dari tanda. Oh. Ya kan, coba kalau kalian perhatikan deh di tiap. Oh, ini saya belum share di Bella ya. Ya, sorry. Coba kalian perhatikan di sininya, di pengertiannya. Intinya kan kalau sign learning teori kita belajar dari tanda. Ini kateksis. Kateksis kita akan asosiasikan suatu objek tertentu dengan suatu kondisi tertentu. Itu kita belajar dari tanda juga. Atau misalnya ini nih. Contohnya apa yang kateksis itu? Yang tadi saya contohkan. Kateksis itu apa? Tidak kenyang kalau nggak makan nasi. Apa? Nggak kenyang kalau nggak makan nasi, Pak. Oke, nah itu sign-nya yang mana? Sign itu nggak hanya sign fisik ya. Maksudnya tidak hanya sign yang terlihat. Sign drive dalam tubuh, dorongan dalam tubuh, itu juga merupakan sign loh. Kalau kita nggak makan nasi, berarti akan ada sign apa dari tubuhnya kita? Tetap lapar. Itu kan tanda. Gitu, signing itu. Lalu di equivalency belief. Contohnya apa tadi? Kalau kita menganggap bahwa di lingkungan kita prestasi bisa membuat kita merasa dicintai dan diterima, maka kita akan mengekuivalensikan prestasi itu sebagai penerimaan. Nah, di dalam situ pun akan ada tanda. Oh, ternyata kalau aku join dengan grup ini, kita akan dianggap keren ketika kita merokok. Itu tanda-tanda juga. Jadi jangan dibedakan antara sign learning teori sama 6 jenis belajar ini. Gitu, Vina. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya. Pak Digi, ada tambahan, Mbak? Enggak. Oke. Pak mau nanya, Pak. Iya, Serafino. Vino. Kalau gitu tadi yang soal tanda-tanda, apakah ketika kita mencermati tanda tersebut nggak jadi itu malah proses penghafalan ya, Pak? Kan jadinya kalau misalnya kayak gitu, ketika kita sudah tahu, oh berarti lewat sini, oh ngeliat ini, berarti kan itu proses malah jadi kayak penghafalan nggak sih, Pak? Atau? Ya, pertanyaan yang bagus. Bedakan antara penghafalan dan pemahaman. Penghafalan itu lebih cenderung pada kita benar-benar fokus di satu hal itu tanpa melihat lingkungannya kita. Tolman bilang, ketika kita akan belajar sesuatu, kita harus membangun hubungan berkesinambungan dengan lingkungannya kita. Nah, berkesinambungan inilah yang maksudnya adalah ketika kita mempelajari lingkungan kita harus melihat dari berbagai sisi. Kita harus memahaminya dalam berbagai sisi, tidak hanya fokus. Contoh kayak di Jalan WM tadi. Kalau misalnya kita menghafal, artinya kalau kita sudah nemukan jalan ke WM yang jalan di tengah tadi itu, ya kita akan fokus di situ terus. Tanpa melihat, oh kiri kanannya WM itu ada apa sih? Kiri kanan dari jalan menuju WM itu ada apa saja? Selain tanda-tanda ada mall yang tadi. Nah, kalau misalnya kita cuma melihat bahwa kalau ke WM harus melewati Mall Pakuwon tanpa ada tanda-tanda lainnya,
Itu artinya kita sudah hafalan toh. Kita tidak memahami jalan ke WM. Paham nggak kira-kira? Terus bisa dikatakan memahaminya ketika apa, Pak? Ketika kita bisa menemukan hal yang lain gitu, Pak? Lebih pada ketika kita itu proses gini ya. Kalau misalnya saya bisa asumsikan dari punyanya si Tolman ini, ketika proses pembelajaran tersebut tersimpan dalam jangka waktu yang lama di kognitifnya kita. Kalau kita cepat lupa, berarti itu kita hafalan doang. Tapi kalau kita misalnya paham, jangka waktu pembelajaran yang mengendap di pemikiran kita itu akan jauh lebih lama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa menjelaskan tentang suatu yang komprehensif. Misal, kalau ada orang tanya ke kamu, Vin, kalau jalan ke WM tuh gimana sih, Vin? Oh, kalau jalan ke WM, pokoknya kamu nemuin aja ini Pakuwon. Nah, setelah itu dari Pakuwon kemana, Vin? Ya, pokoknya patokannya di situ. Nah, itu cuma hafalan. Tapi kalau kamu paham, kalau kamu memahami, ya kamu bisa jelaskan lebih komprehensif. Oh, kalau jalan ke WM ada di Pakuwon, kamu coba telusuri jalan itu aja, lurus itu aja. Mungkin nanti di mentok belok kiri, kayak gitu. Kamu paham dengan itu. Atau dalam situasi apapun, kamu tetap bisa menjelaskan. Misal, pernah nggak sih kalian itu kalau merasa kalau misalnya kalian nyetir dan tidak nyetir itu berbeda cara kalian paham jalan. Kalian akan merasa lebih paham ketika kalian nyetir daripada kalian jadi passenger. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau sebagai kita passenger, mungkin saja kita hanya hafalan jalan dan akhirnya ketika kita coba sendiri, kita kurang bisa. Tapi ketika kita nyetir sendiri, kita mengalami sendiri, kita mengamati lingkungannya kita, jalan yang kita lalui, itu akan lebih membuat pemahaman kita lebih tinggi gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak. Ya, Pak. Pak, saya izin bertanya juga. Ya. Melanjutkan dari yang pertanyaan Vino tadi. Kan ini saya ada 2 pertanyaan sih, Pak. Yang pertama, kan kadang nih ada orang yang misalnya ditanya gitu, misalnya bukan ke WM atau misalnya ke Pakuwon Mall yang di barat, dia nggak bisa jelasin, tapi kalau dia misalnya si B nanya ke si A nggak bisa jelasin, tapi kalau si B nunut si A bisa nganterin, tapi dia nggak bisa jelasin arah-arahnya, dia nggak bisa, itu masuk ke apa, Pak? Lalu yang kedua, apa ya tadi? Sebentar. Yang itu dulu aja deh, Pak. Saya lupa yang kedua. Ini kita harus melihat suatu permasalahan itu dari berbagai sudut pandang ya, dari berbagai penerapan teorinya ya. Tapi kita akan jawab dari sudut pandang Tolman, dari proses kognitif ya. Kalau misalnya dari proses Tolman ya, sependek kata saya bisa menjawab bahwa dia kurang bisa paham gitu ya. Kurang bisa memahami dengan situasi tersebut. Pengalamannya itu belum total, dia belum berkesinambungan proses belajarnya dengan lingkungannya. Karena seseorang yang sudah belajar secara komprehensif menurut Tolman, ketika dia sudah berkesinambungan dengan proses itu, maka dia bisa menjelaskan dan dia bisa juga menunjukkan. Nah, kedua hal itu sebenarnya dikaitkan dengan performance. Namanya, ketika dia sudah belajar, dia bisa tunjukkan melalui perilaku, yaitu perilaku menjelaskan dan perilaku mengantarkan, itu sudah performance. Tapi kita harus bisa melihat dari sudut pandang teori yang lain juga. Misalnya dari gaya belajar. Itu kan banyak faktor. Kita kan nggak bisa melihat satu kondisi dari sudut pandang satu aja. Bisa saja pada dia ini tipikal orang yang kurang mampu untuk menjelaskan. Tapi kognitif map-nya itu udah bagus, udah detail. Kayak gitu. Kayak misalnya saya nih, saya susah untuk jelasin jalan, teman-teman. Tapi kognitif map-nya tahu, oh mengarah ke sini, itu paham. Tapi kalau suruh jelasin, itu bingung, kayak gitu. Nah, itu dari gaya belajar orang juga. Itu yang harus kita pahami. Mungkin saja si A itu secara kemampuan untuk explaining tentang map dia kurang. Tapi ketika dia praktek, dia kinestetik misalnya,
dia lebih bagus, bisa lebih banyak praktek, gitu. Baik. Sebenarnya untuk pertanyaan kedua ini sudah terjawab sih Pak. Tapi kalau kepo, mungkin bapaknya kepo nanti nggak bisa tidur. Jadi pertanyaan saya itu, kan ada nih Pak, misalnya perihal penghafalan jalan, sama-sama ke Pakuan Mall. Si A ini walaupun dia sebagai seorang passenger, dia bisa ke Pakuan Mall itu hanya dengan pola itu. Ya. Berbeda dengan misalnya si B, dia butuh dia yang nyetir dulu beberapa kali, dia baru bisa sampai ke sana secara sendirian. Berarti itu masuk ke yang tadi Bapak jelasin tuh bagaimana dia tipe belajarnya bagaimana, lalu proses belajarnya itu secepat apa begitu ya Pak? Ya, itu pertama gitu ya. Itu bisa tergantung dari. Selain itu, pertimbangkan juga dengan, kan kita ngomongin kognitif. Kognitif tidak lepas dari kemampuan intelijensi juga, karena ada faktor intelijensi di situ. Ada yang namanya kemampuan spasial, ya kan? Kalian pernah dengar mungkin kemampuan intelijensi spasial atau bangun ruang. Nah, orang-orang yang cuma melihat aja udah nangkep kayak gitu, mungkin saja kemampuan intelijensi spasialnya itu bagus. Dia bisa tahu arah-arahnya, atau kemampuan naturalistik gitu. Cuma kalau di kota saya rasa nggak terlalu relevan ya. Naturalistik itu misalnya kalian dilepas di alam, kalian bisa survei dan sebagainya. Itu bisa menjadi faktor juga. Nah, tetapi menurut si Tolman ini, itu harus dikaitkan dengan kemampuan vicarious trial and error. Itu juga berpengaruh ya, karena dia melihat gitu ya, dia melihat jalannya, dia sudah mendapatkan citra, dia mempelajari di situ. Jalan-jalannya ikut mana. Jadi meskipun dia tidak mengalami secara langsung dia nyetir kayak gitu, dia sudah bisa hafalan. Karena bisa saja kemampuan kognitifnya itu bagus. Seperti itu. Lalu kalau tak kaitkan dengan 6 jenis belajar, mungkin saja itu bisa terkait dengan jenis belajar yang mana ya? Kateksis bisa mungkin, karena dia tendensi, kan konsepnya kateksis ini kan kita belajar dengan mengasosiasikan objek tertentu, atau kita mengkaitkan dengan objek tertentu, walaupun memang secara teori originalnya Tolman menghubungkannya ini harus dengan kondisi drive, dengan kondisi dorongan. Tetapi kalau misalnya pada saat dia melihat jalan, lalu dia asosiasikan objek-objek yang ada di lingkungan tersebut dengan suatu pemahaman tertentu. Oh, kalau mau pergi ke sini akan ketemu dengan ini toh. Itulah yang bisa menjelaskan kenapa kok si A itu bisa lebih menghafal, bisa lebih memahami jalan daripada si B. Sedangkan si A itu hanya memperhatikan jalan aja. Bisa saja si B itu memang dia nyetir, tapi dia fokus di jalannya. Dia fokus dengan supaya aku nggak nyenggol mobil misalnya. Jadi dia fokus nyetir yang safety. Dia nggak memperhatikan sekelilingnya, tidak berkesinambungan dengan lingkungannya. Itulah yang bisa juga menjelaskan kenapa kok si A ini lebih paham dengan jalan tersebut daripada si B itu. Kayak gitu. Nah, saya lupa ya, apakah si Tolman atau si ilmuwan lain, dia itu sempat membuat percobaan red racing. Jadi dia menggunakan beberapa tikus dengan jenis yang berbeda, tapi dengan labirin yang sama, perlakuan yang sama, tikus itu bisa berbeda loh arah-arahnya. Kayak gitu. Tapi itu juga ilmuwan kognitif dia. Tadi saya lupa. Pak Diki mungkin pernah ingat nggak Pak ya? Dia itu menggunakan beberapa jenis tikus waktu itu. Jadi mereka di lab, mungkin di YouTube hopefully ada. Di lab gitu ya, mereka bikin ada labirin 1, labirin 2, labirin 3. Tikusnya itu beda. Nah, itu yang mereka perhatikan. Loh, kok bisa ya tikus ini lebih cepat daripada tikus yang lain? Padahal baseline-nya itu sama. Gitu, jenis ukurannya mungkin sama, kemudian apanya sama, kok bisa berbeda? Itu ada penelitiannya gitu loh. Coba kalian search deh itu. Ingat nggak Pak? Kira-kira bukunya siapa itu Pak? Tapi Neo itu Pak, baru itu. Setelah Perang Dunia Kedua itu. Jadi bukan reng-rengnya si Pavlov dan kawan-kawan itu. Kalau itu nanti bikin di WM deh. Gitu Andre, kira-kira Andre. Baik, terima kasih Pak. Pak, saya mau bertanya. Di fakultas saja, Andre.
Ya silakan, sorry Yohana. Iya, Pak. Ya, Dev. Tadi yang terkait jalan itu, Pak. Nah, kira-kira itu kayak pemahaman itu bisa memudar nggak ya, Pak? Maksudnya kayak misalnya kita tuh sebenarnya udah paham nih, kan ke WM beberapa kali jalan, beberapa kali kita ke kampus sudah paham jalan-jalannya ke WM, meskipun kita harus misalnya jalan kaki ke WM gitu. Tapi kan selama COVID ini kita kan nggak sama sekali ke WM, hampir berbulan-bulan, bahkan yang kalau di luar pulau pun hampir 1,5 tahun gitu kan, kemungkinan bakal lupa gitu Pak jalan ke WM. Apa kalau misalnya seperti itu tuh bisa dibilang dia ini nggak paham terkait jalannya atau gimana ya Pak? Oke, tapi ini saya mau konfirmasi dulu ke Diva sama ke teman-teman. Kalian nggak lupa WM itu gimana kan? Karena kalau kalian lupa, kalau bentuknya masih ingat Pak. Kalau jalannya sepertinya saya sudah mulai lupa Pak. Oke, untung Lydia itu lagi pasang ini ya, paling tidak di belakang itu, jadi punya bayangan. Sampai lupa ya itu kampus kalian ya, jalan-jalannya gimana. Nah, teman-teman, belajar di Tolmen tidak mempelajari tentang fixed learning. Tidak mempelajari proses belajar yang menetap. Tapi konsep latent learning. Oke? Pembelajaran dipelajari akan muncul sesuai menjadi performance ketika pembelajaran itu dipraktekin dan sesuai kebutuhan. Nah, ada di dalam latent learning itu namanya pelenyapan laten atau latent extinction. Ketika sebelumnya kalian sudah belajar, tapi tidak diperkuat dengan respon, kalian tidak diminta untuk ke WM, mungkin saja akan mengalami pelenyapan atau extinction. Karena belajarnya aja itu laten sifatnya. Jadi bukan karena kamu tidak paham dengan baik, bukan. Karena akan ada terjadinya reduksi, akan terjadi pengurangan terhadap pemahaman itu sebenarnya. Itulah mengapa kok pada saat kalian misalnya dulu waktu kecil gitu ya, oh dulu kok aku sering banget pergi ke sini, tapi sekarang pada saat saya ke sana lagi kok agak-agak burem ya, kok agak-agak lupa ya. Nah itu bisa saja kalian mulai mengalami pelenyapan laten atau latent extinction gitu. Itulah sebabnya mungkin kalau misalnya sekarang saya tanya kalau angka Romawi 5.000 itu hurufnya apa, kalian lupa mungkin, nggak bisa jawab gitu. Apa angka Romawi 5.000? Tahu nggak? Udah searching tapi dijawab langsung ya, udah di googling. Berapa, Jessica, berapa, Jess? 5L bukan? 5L? Ya, VL. Salah. Hah? VL. Lupa aku. Aku juga nggak tahu, saya juga nggak tahu. Oh, iya. Karena apa? Karena apa? M. Jawabannya. M ya Pak ya? M ya? 5.000. Ingatku M, 1000-an tuh M. 1000-an M. Jadi 5M tadi benar, tapi bukan L ya, M. L. L 100 ya Pak ya? L 50. Itu 50 seingatku. 50 ya? Nah, itu karena apa? Karena kita nggak pakai tentang angka-angka Romawi itu. Makanya laten, apakah kita mempelajari dulu? Yuk kita pelajari. Malah wajib. Itu saya masih ingat itu, matematika kelas 4, bab 4. Itu soalnya matematika paling gampang dulu. Karena dulu kan dibandingkan dengan pangkat-pangkat, aduh apa itu gitu ya. Tapi kalau diterapkan sekarang itu lupa. Gitu. Itulah sebabnya kenapa kami kasih tugas ke kalian untuk mengulangi materi-materinya. Supaya kalian nggak lupa materinya. Kalian nggak kita kasih UTS, nggak kita kasih ingatin lagi, itu pasti akan lupa. Itulah sebabnya kenapa kok kalau kalian lihat pembelajaran dari semester 1 sampai terakhir itu berkesinambungan. Akan ada materi yang sudah dipelajari dulu, akan dibahas lagi di materi berikutnya. Contoh, kayak sekarang materi psikologi belajar, kalian akan belajar juga di modif. Belajar lagi di TND, karena akan saling berkesinambungan. Kalau kita nggak diajak, kalau kalian nggak belajar lagi di TND, kalian akan lupa prinsip-prinsip belajar. Sedangkan TND itu adalah prinsip belajar, menggunakan prinsip-prinsip belajar, reinforcement, punishment dan sebagainya. Perlu
responnya itu perlu diperkuat, kayak gitu, supaya nggak lenyap. Gitu kira-kira, Diva. Clear ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Next. Ini ada. Gus? Oke, kalau sudah, kita juga rapat ya Pak ya? Jam 6:30 ya Pak? Apa jam 7? Jam 7. Jam 7. 7 ya? Ya, oke, kalau ada pertanyaan silakan langsung bisa komen di grup gitu ya. Kita lanjut minggu depan di materi tentang Pandura. Masih tentang New Behaviorism, Neo Behaviorism. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Diki. Silakan nyalakan cam kalian, kita foto dulu. Marcelin, M itu 1000, kalau 5000 berarti sama kayak di Thailand. Tuh Thailand kan kalau guyunya kan gini toh, mereka kan. Nah, ternyata ada simbolnya sendiri, Pak. 5000 tuh, Pak. Apa Pak? 5000 Pak. Itu kayak tadi sempat saya searching nih. V ada garisnya atau apa gitu loh, Pak. Ada simbol sendiri ya mereka ya. Ternyata. Soalnya sudah mulai angka Romawi itu 5000 kan pasti beda. Beda, iya. Angka 5 pasti beda. Pasti beda. Oke. 1, 2, 3. Itu lagi. 1, 2, 3. Gimana sih? Sorry, saya bentar tahan. 1. Ayo, teknis. 3. Oke. Baik, kita tutup dengan doa. Doa dipimpin oleh Gisela Hirarius. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita menutup perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa, doakan saya pimpin secara Katolik, yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat-Mu, karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kuliah kami pada hari ini dengan baik. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau tuntun serta kami agar apa yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Thank you Gisela. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.